Halo guys, terima kasih udah nonton channel Playgolf Indonesia lagi. Di video kali ini gue mau coba sharing cara gue latihan atau cara gue melakukan putting. Jadi buat gue itu ada 3 faktor utama dalam melakukan putting. Yang pertama adalah kita itu harus memilih putter yang baik. Jadi kita harus memiliki putter yang cocok. Jadi jenis putter itu setahu gue ada 2, yaitu blade sama mallet. Nah kalau yang blade itu biasanya dipakai untuk pro, buat orang-orang mungkin yang udah handicapnya bagus ya, terus mereka bisa melakukan akurasi dengan baik. Nah buat high handicapers mungkin belum cocok, tapi bisa aja dipakai sih sebenarnya. Nah saran gue buat high handicapers kayak gue nih yang handicap 20 ke atas, itu kita menggunakan jenis putter mallet. Dia memang kepalanya lebih gede tapi lebih forgiving. Jadi kalau misalnya kita rada miss sedikit, nggak persis di tengah, dia itu masih dapat distance-nya atau akurasinya masih bisa dibantu. Faktor yang kedua itu adalah ke speed atau jarak, distance atau leg putt kita nyebutnya ya. Jadi inilah yang biasanya gue latih. Jadi kalau misalnya putter udah cocok, kita harus pinter dalam membaca speed. Apakah slope-nya naik, jaraknya berapa langkah. Nah di video kali ini gue akan mencoba memberi sharing ya, gimana caranya gue menghitung jarak atau menggunakan metode hitung langkah supaya leg putt-nya itu bagus, supaya kita menghindari dari namanya 3 putts. Paling nggak maksimal 2 putts lah, kita deket-deket supaya bisa netek ke lubang gitu ya. Faktor yang ketiga adalah kita harus pintar membaca break. Nah jujur gue nggak begitu jago. Breaknya ya oke lah tahu, nah, ini kiri, ini kanan, ya, kayak kira-kira 2 bola, 3 bola, ya kira-kira aja. Tapi biasanya gue kalau main itu gue selalu nyari kayak di favorit gue, udah langganan gitu ya. Jadi mereka jago dalam baca break. Tapi kalau misalnya lapangannya masih baru, gue biasanya belum punya caddy, atau misalnya gue belum main situ atau belum pernah main di situ, atau misalnya jarang main di situ, gue biasanya butuh caddy senior. Biasanya gue minta caddy senior yang pinter baca break. Nah kalau break ini jujur gue nggak bisa ngelatih diri gue sendiri sih. Gue paling ya butuh bantuan caddy untuk ngeliat break tersebut. Nah dari 3 faktor tadi, biasanya ada 2 faktor yang kita bisa utamain. Yang pertama adalah jenis putter yang cocok, yang pasti. Jadi cocok-cocokan ya. Kalau gue pakai lap golf itu kebetulan cocok banget buat gue, yang tipe DF3 itu cocok banget, forgiving banget, dan dia karena punya teknologi lie angle balance sama zero torque-nya itu bikin head-nya itu sering square. Gue bilang sering square ya, nggak pasti sih, tapi lumayan banget ngebantu supaya bisa square terus. Nah kalau yang faktor kedua yang bisa ngebantu kita adalah kita latihan leg putt. Nah di video kali ini gue mau coba sharing gimana sih caranya gue menggunakan hitung langkah supaya leg putt-nya itu bisa maksimal. Dan tentunya leg putt ini berguna banget supaya tujuannya sebenarnya bukan langsung masuk, tapi tujuannya adalah mendekatkan bola ke lubang supaya kita ada second putt yang jaraknya dekat. Jadi menghindari 3 putts tadi, supaya kita menghindari 3 putts ya otomatis leg putt pertamanya itu harus bagus, supaya nanti yang putts keduanya itu jaraknya ya tinggal dorong aja dan nggak terlalu jauh, dan menghindari namanya double bogey atau triple bogey. Emang ini metode ini tidak pasti karena banyak faktor dari jenis putter, dari badan kalian dan lain-lain, tapi bisa dilatih. Jadi kita menggunakan teknik hitung langkah ini mungkin caranya beda-beda, tapi gue coba kasih informasi atau sharing gimana sih caranya gue melakukan leg putt dengan hitung langkah. Sebelum kita melakukan leg putt di lapangan, yang kita harus tahu adalah pertama green speed. Jadi semakin tinggi speednya, otomatis langkah yang kita hitung itu bisa berbeda, leg putt kita bisa sedikit berbeda. Tapi rata-rata kayaknya di Indonesia green speednya kurang lebih sama, 9,5 sampai 10. Kecuali habis dipakai turnamen kali ya, jadi bisa 11 juga. Jadi ya itu harus kalian perhatikan dulu green speednya. Yang kedua adalah kita harus tahu slope-nya si green itu gimana.
Kalau misalnya kita udah hitung langkahnya 5, tapi slope-nya naik, otomatis kita harus tambahin. Misalnya jadi 2, tambahin 2 atau tambahin 3 langkah lagi. Jadi yang tadi 5 langkah, kalau misalnya slope-nya naik, bisa aja kalian hitung tambahin 2, jadi 7 atau 8 langkah. Karena slope naik itu pasti akan tambah berat. Nah, begitu sebaliknya dengan slope turun. Kalau misalnya kalian hitung slope-nya itu, langkahnya itu 10, tapi slope-nya turun dan licin. Gue biasanya kurangin 3 atau 4 langkah, jadi hitungannya jadi 7 langkah aja udah cukup supaya bola itu ngelinding secara otomatis ke arah lubang. Nah, gimana caranya gue melakukan metode leg putt dengan hitung langkah? Kita lihat tuh caranya gimana. Pagi ini gue lagi latihan di Suvarna, di daerah Halim. Gue lagi di putting green-nya. Nah, di sini gue udah nyiapin 2 jarak bola ke arah lubang. Jadi ada jarak 10 langkah dan ada jarak 4 langkah. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita ngitung jarak dari lubang ke bola. Di sini gue lihat yang 10 langkah breaknya rada kanan, slope-nya rada turun, tapi turunnya nggak banyak. Jadi kalau misalnya dihitung dari jarak lubang ke bola, kalau misalnya dihitung itu 10 langkah. Ini bolanya ya, itu lubangnya. 10 langkah, kurang lebih langkah gue adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sekitar 10 sampai 11. Asumsi kita hitung 10 karena slope-nya turun. Lalu di sini ada bola yang di posisi kedua, yaitu jarak sekitar 4 sampai 5 langkah. Kita hitung lagi dari lubang ke arah bola berapa. Kita hitung, ini sedikit naik kalau dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah ini langkah 4 langkah ke arah sana. Nah, caranya gimana sih gue ngepat atau melakukan leg putt? Oke, ini di jarak 4 langkah tadi gue hitung, breaknya rada kanan dan slope-nya sedikit turun. Buat gue 4 langkah itu adalah sekitar jarak 2 putter gue. Jadi kurang lebih sekitar segini. Jadi pada saat kita stroke-nya itu hanya dari kaki ke kaki, kaki ke kaki. Ingat jangan pakai arm ya, tapi pakai shoulder. Gue pakai shoulder aja, udah diantar aja, halus aja. Nah, ini kita coba di jarak 4 langkah. Ini udah gue arahin supaya ambil kanan. Ingat ya, kita di sini tujuannya adalah bukan masukin langsung, tapi lebih ke arah mendekatkan bola ke lubang supaya second putt-nya itu jaraknya dekat. Sekarang pakai shoulder ke shoulder, shoulder ke shoulder. Jangan lihat target, kalian latihan aja, sabar. Ingat langkahnya hanya 4 langkah saja, lalu shoulder ke shoulder, shoulder ke shoulder. Nggak usah lihat target. Kalian nggak usah lihat apakah masuk atau enggak. Yang penting fokus ke bola, lalu shoulder ke shoulder. Kurang atau enggak nanti baru kalian lihat. Oke. Sekarang kalau ngelihat hasil seperti itu, ternyata 2 bola masuk. Gue bahkan nggak lihat bolanya masuk atau enggak. Bola yang terakhir ini gampang banget kan. Kalian cukup dorong aja, mungkin 4 par atau 4 bogey. Oke, setelah tadi kita melakukan putting di jarak yang kata orang mungkin lebih gampang lah ya, karena cuma jarak 4 atau 5 langkah gitu ya ke arah lubang. Dengan jarak tadi gue siapin kaki gue untuk 4-5 langkah ke lubang, itu gue kasih spare jarak antar kaki itu sekitar 2 malet gue si lap golf. Nah, gimana kalau ini? Ini tadi gue hitung sekitar 10 langkah atau 11 langkah turun. Jadi gue ambilnya anggapnya 10 gitu ya, karena ini slope-nya rada turun. Nah, biasanya kan di sini orang tebak-tebakan gimana sih kalau jarak 10? Apakah segini? Apakah segini doang? Apakah segini? Enggak, kalau gue ada metode sendiri. Jadi yang tadi gue udah hitung langkah, yaitu 10 langkah. Kalau buat gue 10 langkah, asumsi datar. Kalau 10 langkah datar, ini gue hitung sekitar 4 lap golf. 1, 2, 3, 4. Jadi inilah jarak 10 langkah gue. Asumsi greennya, slope-nya datar. Nah, kita coba, gue asumsi ini tadi udah gue siapin ya, jarak 10 langkah udah gue marking. Tadi gue udah baca, ini sebelah kanan, lumayan banyak sebelah kanannya. Jadi jujur gue nggak pinter baca break, jadi gue asumsi pokoknya sebelah kanan aja.
Tapi gue pengennya adalah mendekatkan bola ini ke lubang supaya gue second putt-nya itu gampang. Oke, kita hitung 1, 2, 3, kurang 4. Oke, kaki diem untuk jarak 10 langkah, shoulder ke shoulder aja, kita stroke. Oke, jangan lihat hasil, kita stroke lagi. Oke, jangan lihat hasil, lalu kita stroke lagi. Oke, kita lihat gimana, akurat nggak? Tuh, masuk mungkin enggak, karena probability aja yang pro itu untuk jarak 10 langkah aja paling chance-nya 50-70%. Buat kita yang jarang latihan atau high handicappers, gue dari sini masuk kayak udah teriak-teriak gue pasti. Tapi gue ngeliat jarak segitu itu udah enak banget. Oke, setelah tadi jarak 4 langkah atau 5 langkah, terus jarak yang lumayan jauh sekitar 10 langkah atau 11 langkah, gimana kalau misalnya jaraknya tanggung nih, antara 5 atau 10 langkah. Let's say gue udah atur bola yang di belakang itu sekitar 8 langkah, masih turun, breaknya kanan. Nah kalau 8 langkah, ya udah gue kurangin aja. Gue kurangin aja tadi satu lap golf, 1, 2, 3. Kurang lebih buat gue, ini adalah 8 langkah gue. Cukup shoulder ke shoulder. Sekarang kita coba yuk. Kita hitung ya, bener nggak 8 langkah? 8 langkah naik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke bener, 8 langkah. Tadi gue lihat kayaknya banyak kanannya ya. Sekarang kita coba deh, banyak kanannya. 8 langkah, 3 lap golf. 8 langkah, turun, ambil kanan, shoulder ke shoulder. Shoulder ke shoulder, jangan lihat hasil dulu. Oke, jangan lihat hasil dulu. Kalian latih stroke-nya dulu. Shoulder ke shoulder. Shoulder ke shoulder. Gimana lihat akurasinya? Bolanya jatuh di tempat yang sama karena kalian udah tahu bahwa 8 langkah itu ya cuman 3 lap golf gue. Itu kalau gue. Nah, kalau kalian gimana? Kalian harus praktis sendiri, kalian coba pakai putter kalian sendiri, dan usahakan pakai bola yang biasa kalian mainkan, jangan pakai bola driving atau misalnya bola yang belum pernah kalian pakai, karena ya bola mahal, bola murah, kalau udah ketemu sama putter pasti faktornya akan menambah faktor berikutnya gitu ya. Terus yang paling penting adalah trust your caddy. Caddy itu adalah partner terbaik di lapangan golf. Dia yang bisa membaca break. Walaupun salah pun, you must trust her atau you must trust him, karena dialah partner kita di lapangan. Kita skor bagus atau enggak, itu sebenarnya kita dibantu sama dia. Jadi saya thank you buat caddy. Kita jangan marah lah sama caddy kalau misalnya dia ada kesalahan, karena ya dia juga manusia, dan kita kalau misalnya main jelek pun juga kita rasanya kesel gitu ya. Tapi jangan terus akhirnya kita malah marah sama caddy. Tapi itu yang paling penting. Jadi kira-kira begitulah gue latihan leg putting cara gue. Gue nggak tahu metode kalian seperti apa, tapi semoga membantu. Yang penting kalau udah di green, pertama siapkan putting kalian, relax supaya shoulder kalian bergerak dengan baik. Kedua, baca break bareng sama caddy. Jangan salah-salahin. Kalau memang dia ngeliat kanan, you must trust her, you must trust him, ambil kanan. 2 bola. Masuk gak masuk, itu urusan belakangan. Masuk itu adalah bonus, mendekatkan bola ke lubang itu wajib. Nah, makanya gue bilang ada faktor ketiga, yaitu leg putt. Leg putt kalian yang harus dilatih supaya jaraknya itu konsisten. 5 langkah itu harus seperti apa, 8 langkah seperti apa, 15 langkah seperti apa. Jadi buat kalian yang suka nonton video gue di Play Golf Indonesia, di YouTube channel gue, kalian lihat kan putting gue selalu ngitung langkah, udah tahu langkahnya berapa, supaya mindset gue itu bergerak, oh ternyata jaraknya kira-kira kayak gini. Oke guys, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Tonton video-video berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Don't worry, you boogie.